4561. Itu adalah panah nyasar, ditembak secara tidak sengaja. Panah tajam itu tidak bersuara, tetapi sangat kuat. Kecuali Long Chen dan Feng Yu, siapapun yang terkena panah nyasar ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Saat Long Chen menangkap panah nyasar, sekelompok orang muncul di benaknya. Melihat ke arah panah, dia melihat sekelompok makhluk dengan sayap di punggung mereka dan memegang busur panjang bergegas ke depan seperti orang gila. Ketika Long Chen melihat pemimpin itu memegang busur panjang tulang putih, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Feng Yu, kamu pimpin semua orang maju dulu, dan aku akan memenuhi janjiku. Setelah Long Chen selesai berbicara, sayap kunpeng melayang di belakangnya, dan bergegas maju seperti sambaran petir. Karena gerbang dunia hantu terbuka, seluruh medan perang menjadi kacau, orang-orang kuat yang menyembunyikan kekuatan mereka mulai meledak dengan seluruh kekuatan mereka, berharap untuk segera masuk setelah gerbang dibuka. Dan orang-orang kuat yang awalnya berada di dekat gerbang telah membuat persiapan untuk memanfaatkan medan dan mengadopsi pendekatan defensif untuk memblokir serangan orang lain. Orang-orang di belakang bergegas maju dengan gila, sementara orang-orang di depan dengan panik memblokir dan menolak memberi satu inci pun. Di depan gerbang, banyak orang kuat bergegas ke dalam kehampaan. Dari tanah ke langit, ada medan perang di mana-mana, dan itu sangat kacau. Potongan besar mayat dan hujan darah berjatuhan dari kehampaan, dan seluruh langit diwarnai merah dengan darah, kehidupan tersebar seperti rumput yang kacau, dan seluruh dunia menjadi gila. Long Chen menggunakan kedok kekacauan untuk secara diam-diam mendekati ahli suku bulu yang membunuh dengan gila-gilaan. Ada lebih banyak ahli suku bulu daripada saat Long Chen pertama kali melihat mereka. Dia tidak tahu apakah mereka bertemu dengan cabang lain dalam perjalanan. Mereka membengkokkan busur dan anak panah mereka satu persatu, dan anak panah yang tak berujung membentuk aliran deras. Kemanapun mereka lewat, tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, mereka ditembak dan berlubang seperti saringan. Long Chen telah merasakan kekuatan mengerikan dari ribuan anak panah pada awalnya, dan dia tidak ingin dianggap sebagai target. Saat dia dengan cepat mendekat, tiba-tiba pria kuat dari suku Yu yang memegang busur panjang tulang menoleh untuk melihat ke arah Long Chen. Kamu memiliki rasa bahaya yang kuat. Sayangnya, apa gunanya itu? Senyuman mengejek muncul di sudut mulut Long Chen. Sekarang dia ditemukan, dia bergegas dengan sikap angkuh. Apakah itu kamu? Ketika pria kuat dari suku bulu yang memegang busur panjang tulang putih melihat Long Chen, pupil matanya sedikit menyusut dan ekspresinya berubah. Dia tidak takut pada Long Chen, tetapi Long Chen datang pada waktu yang salah. Mereka bertarung sengit dengan ras yang kuat. Mereka baru saja menang, dan musuh akan segera dikalahkan oleh mereka. Namun saat ini, Long Chen datang untuk membunuh, yang langsung membuat klan Yu berada dalam dilema. Jika diserang dari belakang dan depan, klan Yu akan menderita kerugian yang besar. Serahkan tempat ini padaku, kamu gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh orang itu, ingatlah untuk bertarung dengan cepat, pria kuat dari suku bulu yang memegang busur panjang tulang itu berteriak. Ya, saat dia memberi perintah, 8 kultivator klan Yu di sekitarnya segera mundur dari pertempuran, berbalik dan terbang di belakang mereka. Pada saat yang sama, pasukan klan Yu dibagi menjadi 2, dan satu bagian berbalik ke arah Long Chen. Pasukan klan Yu berjumlah hampir 1 juta, dan setengahnya dibagi untuk menghadapi Long Chen. Ini sudah dalam skala besar. Pria kuat klan Yu yang memegang busur panjang tulang putih tidak meremehkan Long Chen. 8 orang itu adalah bawahannya yang cakap, dan kekuatan mereka hanya sedikit lebih rendah darinya. Dia percaya bahwa hanya 4 orang yang perlu bekerja sama untuk mengalahkan Long Chen. Alasan mengapa dia memindahkan 8 orang adalah untuk meraih kemenangan cepat dan tidak mengganggu ritme serangan. Bas, ratusan ribu orang kuat klan Yu tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arah Long Chen. Tindakan ini mengejutkan banyak orang kuat di sekitar mereka, terutama mereka yang bertarung sengit dengan klan Yu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, melihat orang-orang kuat dari klan bulu terbagi menjadi 2 dan kekuatan mereka tersebar, mereka segera mengambil kesempatan itu dan mulai melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Orang-orang kuat dari klan bulu yang memegang busur panjang tulang putih juga meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Busur panjang tulang putih bergetar terus-menerus, dan sinar cahaya ilahi ditembakkan, bahkan tanpa 8 bawahannya, dia masih menekan posisinya. Boom! Pada saat ini, suara keras yang mengejutkan datang. Orang kuat dari klan bulu yang memegang busur panjang berwarna putih tulang berbalik dengan kaget dan menemukan bahwa teratai yang menutupi langit mekar dengan cepat di belakangnya. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari bulu klan ditelan oleh teratai yang menyala-nyala. Teratai api ini berwarna-warni, dengan kekuatan campuran dan kekerasan. Long Chen lah yang menggunakan teratai api penghancur dunia, tapi kali ini teratai api penghancur dunia berbeda dari sebelumnya. Pada tahap awal, teratai api penghancur dunia hanya seukuran telapak tangan, terbang ke kamp klan Yu seperti meteor. Pada saat itu,
Long Chen belum memasuki jangkauan efektif klan Yu, orang-orang klan Yu belum melancarkan serangan, dan api bunga teratai meledak di antara mereka. Setelah teratai api meledak, ia mekar dengan cepat, berisi kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah api ini kehilangan kendali Huo Ling Er, mereka mulai menyerang dan menolak satu sama lain. Teratai yang menyala-nyala itu tiba-tiba membengkak hingga puluhan ribu mil jauhnya. Orang-orang kuat dari suku bulu yang tidak punya waktu untuk menghindar bertabrakan dengan teratai yang menyala itu dan langsung ditelan dan berubah menjadi ketiadaan. Lari. Ketika orang kuat dari suku bulu yang memegang busur panjang seputih tulang melihat teratai besar, wajahnya berubah drastis dan dia meraung keras. Pada saat yang sama, sayap di belakangnya bersinar dan melebar dengan cepat. Sayap yang menutupi langit membuka, menutupi dirinya dan semua orang kuat klan Yu di sekitarnya. Separuh orang kuat klan Yu lainnya yang bergegas menuju Long Chen, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melindunginya. Boom! Pada saat ini, teratai api yang telah meluas hingga puluhan ribu mil tiba-tiba berhenti mengembang, dan kemudian meledak dengan keras. Terdengar suara keras yang mengejutkan, nyala api warna-warni bermekaran seperti kembang api besar, dan nyala api seperti miliaran meteor melesat ke segala arah. Boom! Boom! Orang-orang kuat dari klan Yu terkena api, dan mereka terlempar menjadi abu tanpa mengeluarkan suara. Bahkan 8 orang kuat itu sayapnya hancur berkeping-keping meskipun mereka segera mengaktifkan perlindungan. Meteor api besar melewati kamp klan Yu dan melesat ke segala arah. Orang-orang kuat di sekitar mereka juga menderita bencana. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbungkus dalam api dan berteriak dengan sedih saat mereka berlari keluar dengan liar. Jangkauan serangan dari gerakan ini begitu besar sehingga bahkan Long Chen tidak dapat membayangkannya, tetapi Long Chen dengan cepat memahaminya dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Lei Ling Er telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. Dia juga ingin mengeluarkan kekuatannya sendiri, jangan sampai dia membencinya. Di hadapan teratai api penghancur dunia, bumi hangus tidak ada habisnya. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang terbunuh oleh pukulan ini. Bahkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung dengan sengit di kejauhan memperlambat gerakan mereka karena pukulan ini, dan serangan tajam mereka menjadi konservatif. Hah! Di bumi yang hangus, sepasang sayap besar perlahan menyebar, memperlihatkan area tanah murni yang luas. Di atas tanah suci, ratusan ribu orang kuat klan Yu memandang keluar dengan wajah ngeri. Hai, apa kabar? Saat orang kuat suku bulu yang memegang busur panjang tulang melebarkan sayapnya, Long Chen berdiri di atas mereka, dengan senyuman seperti berkah dari pejabat surgawi di wajahnya, melambaikan salam kepada mereka dengan ramah. Ketika mereka melihat wajah Long Chen, mata ahli klan Yu tiba-tiba menyusut, karena Long Chen sedang memegang teratai menyala seukuran kepalan tangan di tangan yang dia lambaikan ke arah mereka. Tidak bagus. Wajah pria kuat dari klan bulu yang memegang busur panjang seputih tulang berubah drastis. Sepasang sayapnya dengan cepat menutup, tetapi saat dia menutupnya, teratai yang menyala telah jatuh di depannya. Boom! Teratai api meledak tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. 4562. Hajingan. Ahli dari klan bulu yang memegang busur panjang tulang putih meraung, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain marah. Dia hanya bisa menyaksikan teratai api meledak di depan matanya. Boom! Api yang mengerikan menelan langit dan bumi. Kecuali ahli dari klan bulu yang memegang busur panjang tulang putih, semua ahli dari klan bulu berubah menjadi ketiadaan. Dunia dipenuhi dengan energi api yang tak berujung. Ahli dari klan bulu yang memegang busur panjang berwarna putih tulang memang sangat kuat, dengan pukulan keras Long Chen, kecuali sayapnya yang sedikit hangus hitam, tidak terlihat ada bagian lain yang terluka. Puf-puf. Pada saat ini, seorang gadis dengan gaun warna-warni di kejauhan, memegang pedang berwarna merah darah, membunuh 8 ahli dari suku bulu satu demi satu. Kedelapan orang itu semuanya adalah bawahan yang cakap milik klan bulu yang memegang busur panjang tulang putih, meskipun mereka selamat dari serangan pertama teratai api penghancur dunia, mereka sudah terluka parah. Di depan Huo Ling Er, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat bergerak di bawah kekuatan Huo Ling Er, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang yang menyala itu menebas tubuh mereka. Hajingan sialan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ahli dari klan bulu, memegang busur panjang tulang, meraung. Dia menunjuk ke arah Long Chen dengan busur panjang tulang di tangannya, seluruh wajahnya sangat mengerikan. Tidak membalas bukanlah tindakan yang sopan. Saat kamu menyerangku, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri apa yang kamu lakukan? Long Chen berkata dengan tenang. Mati. Ahli dari suku bulu yang memegang busur tulang meraung keras. Saat busur tulang panjang bergetar di tangannya, panah tulang muncul di tali busur. Bas. Anak panah seputih tulang ditarik oleh tali busur, dan pada saat itu seluruh dunia tiba-tiba runtuh, seolah-olah seluruh kekuatan di dunia telah tersedot olehnya.
Ahli dari suku bulu yang memegang busur tulang panjang meletus dengan kabut darah di sekujur tubuhnya. Dalam kemarahannya, dia justru mengorbankan busur panjang itu dengan darah untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ketika busur tulang ditarik, wajah para ahli yang bertarung di sekitar berubah drastis dan mereka semua melarikan diri, bahkan para ahli yang pernah bertarung sengit dengan klan Yu sebelumnya ketakutan dan melarikan diri. Menghadapi ahli klan bulu yang memegang busur panjang tulang putih, rambut panjang Long Chen bergerak tanpa angin, bintang mengalir di lengannya, dan tangan besarnya perlahan menggenggam gagang pisau panjang berdarah di belakang punggungnya. Boom! Tiba-tiba, Long Chen dan ahli klan Yu yang memegang busur panjang tulang bergerak pada saat yang sama, gerakan mereka secepat kilat, dan pedang panjang berwarna darah menghantam panah tulang dengan akurat. Ada ledakan, dan riak kematian menyebar. Langit dan bumi berkedip-kedip, hukum yang tak ada habisnya terdistorsi. Long Chen dan ahli suku bulu yang memegang busur panjang tulang mundur pada saat yang sama. Gemuruh. Pada saat ini, riak-riak mengerikan menyapu langit, memicu angin dan ombak yang tak terbatas. Di langit, sesosok tubuh perlahan muncul, dan pisau panjang berdarah itu dengan malas dipikul di pundaknya. Long Chen berdiri di kehampaan, dengan rambut panjang tergerai dan jubah hitam berkibar, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, memandang ke segala arah. Setelah menerima pukulan dari panah tulang, Long Chen tampak baik-baik saja. Dia melihat ke bawah dari posisi tinggi dan menatap dengan dingin ke ahli suku bulu yang memegang busur panjang tulang putih. Kamu tidak punya kekuatan apapun, dan hanya mengandalkan kekuatan nenek moyangmu. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapat keberanian untuk menimbulkan masalah di mana-mana. Mengapa Anda tidak menjalani kehidupan yang baik? Apakah Anda harus mencari kematian? Long Chen berkata dengan tenang. Pergilah ke neraka, umat manusia bodoh. Ahli dari klan bulu yang memegang busur panjang tulang meraung. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di belakangnya, dan tumpukan sayap yang menutupi langit muncul. Begitu sayap itu muncul, suasana kuno dan sunyi terpancar dalam sekejap. Puff! Namun, tepat ketika orang-orang merasa ngeri dengan auranya, sambaran petir berdarah melintas, dan aura yang meningkat pesat dari ahli klan bulu yang memegang busur panjang tulang putih tiba-tiba berakhir. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menatap Long Chen di depannya dengan ekspresi ngeri. Kemudian, darah muncul di dahi, ujung hidung, dagu, tenggorokan, dada, dan perut bagian bawah. Hah! Pada saat ini, Long Chen perlahan-lahan meletakkan pisau panjang berdarah di belakang punggungnya. Bas! Tiba-tiba busur panjang di tangan pria itu bersinar dan berubah menjadi meteor dan menghilang, dan senjata ajaib itu lolos. Kamu, pria kuat dari klan Yu memandang Long Chen dengan tatapan keengganan di matanya. Apa? Kamu menyalahkanku karena tidak memberimu kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu. Bukankah sama saja saat kamu menyerangku? Pergilah dengan tenang. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah, jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan menimbulkan masalah. Long Chen berkata dengan tenang. Puff! Saat Long Chen selesai berbicara, tubuh ahli klan Yu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dan jatuh. 1 juta ahli dari klan Yu dibunuh oleh Long Chen saja, dan tidak ada yang selamat. Pada saat itu, para ahli yang bertarung dengan klan Yu sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri, tidak berani menghalangi jalan Long Chen. Pada saat ini, Feng Yu memimpin para ahli dari klan Fusion Beast dan datang. Ketika mereka melihat seluruh klan Yu dimusnahkan oleh Long Chen dengan lambaian tangannya, baik Feng Yu dan para ahli dari binatang Fusion Clan mendekat dan mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Ayo pergi. Long Chen melambaikan tangannya, dan cahaya bintang mengalir di sekelilingnya, memimpin para ahli dari klan Fusion Beast untuk bergegas menuju gerbang. Ahli suku bulu yang memegang busur panjang tulang itu mati secara tidak adil. Ia sangat kuat, namun ia memiliki kelemahan yang fatal, yaitu kekuatannya berasal dari darah leluhurnya. Dia perlu memanggil kekuatan leluhurnya, dan siapakah Long Chen? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kelemahan yang begitu nyata? Alasan mengapa prajurit Dragon Blood sangat kuat adalah karena kecepatan reaksi mereka hampir tidak normal. Dalam kondisi ini, prajurit Dragon Blood manapun, belum lagi Long Chen, dapat memanfaatkan kesempatan untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Seringkali, dua orang memiliki kekuatan yang sama, sehingga pengalaman bertempur dan kecepatan reaksi menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Gemuruh. Pada saat ini, kekuatan bintang-bintang di sekitar Long Chen sedang mengalir, kekuatan besar bintang-bintang menarik kekuatan dunia, seperti kapal raksasa yang mengendarai angin dan ombak, membuka dunia dan menyebabkan riak besar. Klan Fusion Beast mengikuti Long Chen, hampir tidak perlu menggunakan kekuatan apapun untuk menahan tekanan di sekitar mereka. Serangan seperti itu bisa memberi mereka kesempatan untuk bernapas, memungkinkan mereka untuk menyerang sambil menyesuaikan keadaan mereka. Long Chen bergegas maju seperti anak panah yang marah, tak terkalahkan di jalannya. Tak lama kemudian, dia berada kurang dari 1 juta mil jauhnya dari pintu luar angkasa, dan garis-garis di pintu besar itu hampir terlihat dengan jelas. Dan semakin jauh ke depan,
Aura para ahli di sini menjadi semakin menakjubkan. Menurut perkiraan Long Chen, orang terlemah di sini adalah Doyen Bintang 4. Ketika Long Chen bergegas ke sini bersama para ahli dari klan binatang campuran, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa gerbang menuju dunia ada tepat di depan mereka. Ada kekacauan di belakang mereka, tapi di sini damai. Ketika Feng Yu datang ke sini, dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak, karena saat ini, mata semua ahli di daerah ini tertuju pada mereka. Dan tepat di depan mereka, seekor kuda perang tulang putih besar sedang menatap mereka dengan dingin dengan mata keringnya. 4563. KKK. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, tiba-tiba pintu luar angkasa di kejauhan hancur, dan teratai hitam keluar dari pintu luar angkasa. Itu adalah teratai hitam besar. Inti dari teratai itu adalah pusaran air. Ketika pusaran air itu muncul, semua ahli yang hadir segera bergerak. Gemuruh. Kuda putih tulang itu meringkik, tulangnya bersinar, menarik kereta perunggu, dan terbang menuju teratai hitam seperti meteor. Di saat yang sama, ahli lainnya dari semua ras juga meraung dan bergegas ke depan. Pada saat itu, semua orang tampak menjadi gila, membuka pertahanan terkuat mereka dan mendorong ke depan dengan gila-gilaan. Ayo pergi. Long Chen memegang pedang berwarna darah di tangannya, dan bintang-bintang mengalir di sekelilingnya menghadapi medan perang yang kacau di depan. Pedang berwarna darah itu menembus langit dan menebas ke depan. Split the Heaven bentuk keempat. Ahli lainnya mendorong ke depan, tetapi Long Chen bahkan lebih kejam lagi. Siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Gemuruh. Energi pedang melonjak ke langit, mengoyak dunia. Bayangan pedang yang besar langsung menuju ke arah teratai hitam di kejauhan dan menebas. Semua ahli di barisan ditutupi oleh kekuatan pedang ini. Mencari kematian. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di depan dengan putus asa menyerbu masuk. Para ahli yang bisa datang ke sini semuanya adalah para ahli terbaik di dunia 9 surga. Mereka takut satu sama lain dan tidak ingin bertarung sampai mereka harus bertarung. Oleh karena itu, mereka semua membuka perisai pertahanan mereka, dan semua orang mengandalkan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk melihat siapa yang dapat menembus siapa. Tapi pedang Long Chen melanggar hukum tak terucapkan yang dipatuhi semua orang. Pisau ini sangat tajam. Banyak ahli yang dipotong oleh pisau ini, dan darah mereka muncrat. Jalur berdarah tiba-tiba terbentuk di depan mereka. Saat itu, Feng Yu dan yang lainnya terkejut, dia tidak menyangka Long Chen begitu tangguh dan ingin bersaing dengan mereka. Semula menurut rencana Feng Yu, mereka sudah membuat preseden sejarah dengan bisa datang ke sini, mereka berencana menunggu gelombang kedua masuk setelah gelombang orang terkuat ini masuk. Menurut catatan sejarah, klan Fusion Beast selalu berada di gelombang terakhir yang masuk. Hari ini, mereka telah menciptakan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mereka puas. Mereka puas, tapi Long Chen tidak puas. Dia dengan kasar membuka jalan, memotong jalan berdarah, dan kemudian bergegas lurus ke depan. Melihat Long Chen bergegas, Feng Yu dan yang lainnya mengertakkan gigi dan bergegas. Sekarang mereka tidak punya pilihan. Ras manusia sialan, ras binatang campuran tercela, tunggu. Seorang pria kuat di depan menderita kerugian besar dan meraung keras. Sekarang pintu telah terbuka, mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan akun dengan Long Chen. Meskipun mereka menderita kerugian besar, mereka masih bergegas maju dengan gila-gilaan. Bas, bas. Pada saat ini, pedang panjang berdarah Long Chen menebas secara berurutan. Setiap kali dia menebas dengan pedang, kekuatannya terkondensasi tetapi tidak dilepaskan. Sampai pedang kelima ditebas, 5 gaya bergabung menjadi satu, dan kekuatan 5 pedang saling bertumpuk dan menebas ke depan. Bentuk kelima Split the Heaven. Boom! Pedang ditebas, dan warna alam semesta berubah. Kehendak Split the Heaven yang mengubah warna 9 surga membuat jiwa ahli yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Mencari kematian. Ada para ahli yang meraung di depannya, tetapi menghadapi pisau mengerikan dari Long Chen, mereka tidak ingin membuang energi mereka untuk memblokirnya. Karena mereka harus membayar mahal untuk memblokir pedang ini, hal itu akan sangat mempengaruhi kecepatan mereka. Meskipun banyak ahli yang mengertakkan gigi, mereka tidak berani melawan dan menyerah. Puf-puf. Beberapa ahli tidak dapat menghindar, dan ditebas oleh pedang. Mereka berubah menjadi kabut darah satu demi satu. Serangan 5 gerakan dalam satu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bahkan Doyen Surgawi Bintang 5 hanya bisa meminum kebencian. Hah! Long Chen menggunakan kekuatan pisau ini untuk dengan paksa membuka jalan di antara kerumunan, dan segera memimpin para ahli dari klan binatang Fusion ke garis depan. Long Chen, hati-hati, ini Xie Fei. Ketika mereka bergegas ke baris pertama, Feng Yu melihat sosok yang membawa sabit besar di depan mereka. Orang itu adalah pemimpin muda Sekte Tianxi, Xie Fei. Yang paling mengejutkan Feng Yu adalah aura Xie Fei saat ini seluas lautan, dan seluruh auranya telah berubah total. Seolah-olah dia dirasuki oleh dewa. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuat orang gemetar. Long Chen tidak hanya melihat Xie Fei,
tetapi juga Wu Hun, dan beberapa monyet dengan rambut emas di sekujur tubuhnya. Salah satu monyet rambut emas ini bahkan pernah bertarung melawan Long Chen. Apa yang membuat Long Chen merasa takjub adalah bahwa di antara monyet-monyet berambut emas itu, ada seseorang yang auranya bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Monyet berambut emas itu mengenakan mahkota emas di kepalanya dan pupil matanya berwarna ungu aneh, bahkan dari jarak jauh, masih membawa rasa penindasan yang besar pada Long Chen. Selain itu, Long Chen juga melihat para ahli dari klan Blackrock Nine Nether Python. Seperti yang dikatakan Feng Yu, Blackrock Nine Nether Python memiliki banyak cabang, dan tempat Yan Baichen berada hanyalah salah satu cabangnya. Para ahli sejati dari klan Blackrock Nine Nether Python semuanya ada di sini, tidak hanya Blackrock Nine Nether Python, tetapi juga para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis, ras darah, ras monster, ras binatang, dan lain-lain. Long Chen bahkan melihat para ahli dari ras roh, tetapi dalam kasus ini, Long Chen tidak bisa menyapa mereka. Meskipun pohon induk dari suku roh bumi pernah memberitahu Long Chen bahwa dia bisa mencari perlindungan ketika dia bertemu dengan suku roh yang kuat, seberapa sombongnya Long Chen di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa meminta bantuan orang lain? Ada terlalu banyak ahli di sini. Ada banyak sekali keberadaan yang setingkat dengan Xie Fei, Wu Hun, dan ahli misterius di kereta perunggu. Long Chen tidak punya waktu untuk mengurus begitu banyak orang. Tidak ada jalan untuk kembali ketika dia menembakkan busurnya, sekarang satu-satunya pilihan adalah bergegas maju. Long Chen berlari sangat cepat, tidak mengambil tindakan apapun, membawa pedang berdarah, seluruh energinya terkonsentrasi pada pedang, jika ada yang berani menghentikannya, dia akan segera menyerang. Segera, Long Chen memimpin klan binatang buas fusion ke garis depan, mengimbangi kekuatan terkuat di dunia 9 surga. Pada saat itu, darah para ahli dari klan binatang fusion melonjak, dan bahkan Feng Yu tidak bisa menahan perasaan bersemangat, karena kemanapun dia memandang, para ahli itu semuanya berasal dari kekuatan teratas di dunia. Di masa normal, klan Fusion Beast hanya bisa mengagumi mereka, tapi sekarang, di bawah kepemimpinan Long Chen, mereka terbang sejajar dengan mereka, kemuliaan dan kebanggaan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ratusan kekuatan bergegas maju pada saat yang sama, tetapi kecepatan semua orang ternyata konsisten. Long Chen mencoba berkali-kali, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia berakselerasi, dia masih tidak dapat menjauh dari yang lain. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain. Long Chen menyadari pada saat ini bahwa ini adalah hukum gerbang dunia, dan itu tidak dapat dipaksakan, namun, semua kekuatan besar menjaga jarak tertentu secara diam-diam dan tidak mengganggu. Namun, saat pusaran di area inti teratai hitam semakin dekat, para ahli dari kekuatan utama mulai mendekat secara perlahan. Sama seperti 1000 perahu yang menyeberangi sungai, sungai menyempit dan ruang yang luas tiba-tiba menjadi penuh sesak. Pada saat ini, beberapa kekuatan berkerumun menuju klan Fusion Beast pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Feng Yu dan yang lainnya menjadi gugup sejenak, sementara wajah Long Chen menunjukkan sedikit kekejaman, dan pisau panjang berdarah di tangannya mulai mengaum dan meledak. Bas! Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan sebuah sabit menebas di udara. Xie Fei lah yang bergerak. Sabit itu memotong kehampaan, dan seluruh dunia mulai terkilir, seolah-olah dia telah dipotong menjadi dua oleh pedangnya. Umat manusia rendahan, terimalah penghakiman dari dewa jahat. Dunia bergetar, kekuatan ilahi melonjak, ini adalah serangan terkuat Xie Fei. Armor pertempuran bintang 7, buka. Long Chen berteriak di dalam hatinya, dan aura kekerasan langsung meletus, seperti letusan gunung berapi yang telah diam selama ratusan juta tahun. 4564. Xie Fei sepertinya sudah mempersiapkan diri sejak lama. Begitu dia bergerak, pancaran cahaya ilahi mengalir ke seluruh tubuhnya, dan patung dewa di belakangnya membuka langit dan bumi. Kekuatan dewa jahat terpancar, dan ribuan orang berteriak ketika sabit lewat. Xie Fei pernah bertarung melawan Long Chen sebelumnya, dan dia menderita kerugian besar terakhir kali, dia selalu menyimpan dendam dan ingin mencabik-cabik Long Chen. Hanya saja Long Chen bisa menipu Fusion Beast Clan, tapi dia tidak bisa membodohinya, hanya dia yang tahu kekuatan Long Chen yang sebenarnya, jadi jika dia tidak mengambil tindakan, itu akan menjadi ledakan yang paling kuat. Menghadapi serangan penuh Xie Fei, Long Chen tidak berani mengabaikannya, dan langsung memanggil tubuh pertempuran bintang 7, cincin ilahi beredar di belakang punggungnya, dan pada pisau panjang berdarah di tangannya, cahaya bintang menebas ke depan. Tepi tajam dari dua senjata ilahi melesat melintasi langit dan bumi, seolah-olah seluruh dunia akan terbelah. Di depan ketakutan banyak orang, kedua senjata ilahi itu bertabrakan satu sama lain. Boom! Ledakan seperti matahari yang meledak. Pada saat itu, semua orang kehilangan penglihatannya, tidak hanya mata mereka yang tidak melihat apa-apa, bahkan persepsi jiwa mereka pun menghilang. Gemuruh. Kekosongan itu seperti panci mendidih, dan rune dao tak berujung beterbangan, mengalir ke segala arah seperti lautan badai. Semuanya bersembunyi di belakangku.
Feng Yu berteriak. Pada saat yang sama, tombak emas di tangan Feng Yu dengan cepat membesar dan menusuk ke tanah. Tanah tertusuk dalam sekejap, dan tombak besar itu menusuk dengan kuat ke bumi. Boom! Saat Feng Yu melakukan gerakan ini, angin kencang yang mengerikan menerpa dirinya. Sayapnya yang terbentang bergetar hebat, dan cahaya keemasan terbang. Kekuatan mengerikan itu hampir menyebabkan sayapnya meledak. Angin kencang mengiris pipinya, seperti pisau tajam yang memotong, menyebabkan pipinya sakit. Para ahli dari klan binatang fusion di belakangnya berpelukan erat, berjuang untuk menopang diri mereka sendiri dengan penutup Feng Yu. Orang-orang yang bereaksi lebih lambat diterbangkan ke belakang dengan cepat oleh angin kencang yang mengerikan, tidak mampu menstabilkan tubuh mereka sama sekali. Angin kencang itu sungguh menakutkan. Boom! Ada ledakan lain, dan Long Chen melawan Xie Fei untuk pukulan keras lainnya. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih buruk dari serangan sebelumnya. Boom! Diikuti oleh ledakan lain. Kali ini mereka saling memotong, dan seluruh dunia kehilangan warnanya. Di langit, Long Chen dan Xie Fei terbang pada saat yang bersamaan. Feng Yu melihat sosok Long Chen, matanya penuh keterkejutan, baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Long Chen yang sebenarnya. Sialan umat manusia, kamu memang punya kesempatan, tapi aku telah dibaptis oleh kekuatan dewa jahat, dan kekuatan Doyen telah terbangun sepenuhnya. Di hadapanku, kamu hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Petik 2. Bas. Pada saat ini, cahaya ilahi mengalir di belakang kepala Xie Fei, dan rune itu seperti 7 bintang jatuh, berputar dengan ekor panjang. Dengan peredaran 7 rune, kekuatan langit dan bumi menyatu, dan hukum 10.000 dao berkumpul, di bawah berkah rune 7 bintang, Xie Fei tampaknya menjadi penguasa langit dan bumi, segala sesuatu dilahirkan dan dihancurkan dengan satu pikiran. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia melihat tanda bintang di belakang kepala Xie Fei, mata Feng Yu penuh dengan ketakutan. Long Chen, hati-hati. Dia telah membangkitkan diagram bintang kuno, yang setara dengan membangkitkan sebagian kekuatan para dewa kuno. Feng Yu berteriak keras. Klan Fusion Beast yang bodoh dan kotor tahu banyak, tapi lalu kenapa? Lagi pula, masih ada sedikit waktu sebelum pintu terbuka. Seharusnya cukup untuk membunuhmu kali ini. Xie Fei menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Bas, sabit besar di tangannya melintasi kekosongan dan menunjuk langsung ke Long Chen. Niat membunuh yang kejam mengunci Long Chen dalam sekejap. Long Chen terkunci. Dia tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, dia meletakkan pisau panjang berdarah di bahunya dan menatap Xie Fei dengan dingin. Doyen bintang 7. Membangkitkan diagram rune bintang kuno. Itu setara dengan membuka kekuatan dewa kuno. Kalau begitu sepertinya aku harus lebih serius. Orang bodoh, kamu masih berani berbicara tanpa malu-malu. Bas. Diagram bintang 7 di belakang kepala Xie Fei melintas, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Yang mengejutkan, sosoknya menghilang, tetapi penglihatan jahat di belakangnya masih ada. Pada saat ini, tangan besar Long Chen menyerang dalam kehampaan. Terjadi ledakan, dan riak besar muncul di kehampaan. Kemudian sesosok tubuh terbang keluar, dan orang-orang berseru. Sosok itu adalah Xie Fei. Idiot bodoh, tanpa restu dari patung dewa jahat, kamu tidak dapat mengunciku sama sekali. Aku dapat melihat bahwa kamu telah membangunkan diagram tanda bintang kuno dan memperoleh berkah Doyen yang kuat, tetapi berkah dari dewa jahat akan dipengaruhi oleh kekuatan Doyen. Kamu juga memakan kue yang bukan milikmu. Jika kamu mendapatkan sebagian dari kekuatan, kamu harus menyerahkan bagian lainnya. Long Chen melambaikan tangannya yang mati rasa, dari keterkejutannya dan berkata dengan tenang. Meskipun Long Chen berbicara dengan tenang dan tenang, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Menurut kekuatan tamparan Long Chen, setengah dari wajahnya pasti akan meledak. Namun, kekuatan tamparan ini diblokir oleh kekuatan aneh, yang setara dengan kekuatan seluruh dunia untuk menahan pukulannya. Oleh karena itu, meskipun Xie Fei ditampar, dia tidak terluka. Hal ini membuat Long Chen terkejut. Xie Fei, yang telah memadatkan diagram tanda bintang, jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun Xie Fei tidak terluka, kekuatan bintang yang terkandung dalam tamparan Long Chen membuat kepalanya berdengung, seolah-olah ada bintang di seluruh kepalanya, dan dia tertegun. Ketika dia pulih, dia melihat banyak ahli di sekitarnya menatapnya dengan mata aneh, dan matanya berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Long Chen menamparnya terakhir kali. Saat itu, dia hampir mati karena malu dan marah, tapi sekarang, tamparan ini bahkan lebih keras. Meskipun dia tidak terluka, penghinaan mental lebih tidak dapat diterima daripada cedera fisik, terutama ketika dia ditampar di depan banyak ahli di dunia 9 surga. Dia lebih baik dibunuh daripada menderita penghinaan seperti itu. Pada saat itu, dia sangat marah. Gemuruh, manifestasi dewa jahat di belakangnya muncul kembali, dan rune bintang beredar di belakang kepalanya. Dia sekali lagi menyerang Long Chen, dan kali ini, Long Chen dikunci lagi. Long Chen tahu bahwa bukan Xie Fei yang menguncinya,
Tetapi kehendak dewa jahat menghadapi kunci si Fei, bintang-bintang kecil muncul lagi di pedang berdarah di tangan Long Chen. Biarkan aku menimbang berat badanmu. Mati. Long Chen dan si Fei bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama. Mereka mengangkat pedang mereka pada saat yang sama dan menebas musuh. Mereka tampak seperti akan mati bersama musuh. Boom, boom, boom. Kedua senjata ajaib itu menebas dengan liar. Pada saat itu, sosok mereka menghilang. Hanya dua senjata ajaib yang tersisa di dunia, saling menebas dengan niat pembunuhan yang kejam, dan suara menderunya sungguh menakjubkan. Bas. Saat keduanya bertarung sengit, sesosok emas tiba-tiba melesat seperti bintang jatuh. Itu adalah monyet emas dengan mata ungu. Sialan umat manusia, aku tidak punya banyak waktu untuk menunggumu menentukan pemenangnya. Siapapun yang berani menyinggung klan monyet langit berambut emas harus mati. Yang mengejutkan Feng Yu dan yang lainnya adalah monyet berambut emas dengan mata ungu ini sebenarnya bisa berbicara bahasa manusia. 4565. Monyet berambut emas bergegas menuju Long Chen, dengan aura iblis di sekelilingnya dan membawa tongkat panjang di tangannya. Rune mengalir, dan dia bergegas ke lingkaran pertempuran antara Long Chen dan Xie Fei, dan membanting tongkat ke arah Long Chen. Saat dia mengeluarkan tongkat itu, seluruh rambut di tubuhnya bersinar seperti matahari keemasan, dan seluruh tubuhnya terbungkus cahaya keemasan. Boom! Long Chen baru saja bertarung keras dengan Xie Fei dan menebas monyet berambut emas itu. Terjadi ledakan dan cahaya keemasan. Yang mengejutkan Long Chen adalah monyet berambut emas itu beberapa kali lebih kuat dari Xie Fei. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa monyet kurus yang tingginya kurang dari 5 kaki bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Long Chen mengerang dan terjatuh ke belakang, lengannya mati rasa dan dia hampir tidak bisa memegang pisau panjang di tangannya. Monyet langit berambut emas adalah ras yang sangat kuno. Jika kamu meremehkannya, kamu akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, suara Earth Cauldron datang. Pada saat yang sama, monyet berambut emas yang mengenakan mahkota emas mekar dengan cahaya keemasan, menutupi langit, seluruh dunia berubah menjadi lautan emas, energi dan darahnya melonjak ke langit, menyerang Long Chen lagi. Roar! Pada saat ini, otot dan tulang di tubuh Long Chen meraung dan meledak, sisik naga emas secara otomatis menutupi tubuh Long Chen, dan kekuatan naga suci meledak. Darah naga di tubuh Long Chen distimulasi oleh energi darah monyet berambut emas, dan meledak secara otomatis, seperti naga suci yang terprovokasi dan meledak dalam kemarahan yang mengerikan. Ternyata kamu adalah keturunan klan naga jahat. Pantas saja aku tidak menyukaimu. Pergilah ke neraka. Ketika monyet berambut emas yang mengenakan mahkota emas melihat sisik naga di tubuh Long Chen, suaranya tiba-tiba menjadi berdarah, seolah-olah dia memiliki kebencian yang tak ada habisnya. Mati. Si monyet bermahkota emas meraung, memperlihatkan taringnya dengan wajah garang, seolah melihat musuh yang membunuh ayahnya. Darah di sekujur tubuhnya terbakar, dan sekujur tubuhnya bersinar seperti matahari, bergegas menuju Long Chen. Long Chen menengadah ke langit dan meraung. Raungan itu bercampur dengan suara auman naga, dan kekerasannya akan menindas jalan surga dan mengubah warna keabadian. Pada saat itu, sosok naga raksasa muncul di cincin surgawi di belakangnya. Cincin surgawi mencapai langit, tetapi hanya beberapa sisik naga yang terlihat. Naga itu begitu besar sehingga langit dan bumi tidak dapat menampungnya. Pada saat itu, seberkas cahaya ilahi keemasan muncul di mata Long Chen, dan kemarahan Long Chen meningkat. Pada saat ini, dia dirasuki oleh kehendak naga ilahi. Dia bukan lagi manusia, tetapi naga raksasa. Klan naga sejati adalah pemimpin dari ratusan kaisar dari semua roh, selama itu adalah klan binatang, monster apapun, binatang iblis, binatang spiritual, binatang dewa, atau binatang suci. Ketika melihat klan naga yang sebenarnya, kaisar ilahi, harus berlutut dan menyembah, menunjukkan penyerahan diri. Dihadapkan pada provokasi monyet berambut emas yang mengenakan mahkota emas, darah naga Long Chen terbangun, kekuatan naga meledak, dan keinginan naga sejati memenuhi jiwanya. Monyet kecil, itu tidak cukup untuk mengisi piring dan mangkuk, beraninya kamu menantang kekuatan naga. Long Chen meraung, dan pada saat itu, suaranya berubah, suaranya rendah dan berkuasa, sepertinya Dewa Naga sangat marah dan ingin menghancurkan rakyat jelata. Klan naga yang menurun, apakah kamu masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu? Kaisar naga kekacauanmu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu masih ingin menguasai dunia binatang. Saatnya untuk bangun dari mimpimu. Monyet bermahkota emas mencibir, sosoknya seperti meteor, terbungkus dalam kecemerlangan ilahi tertinggi, memegang tongkat panjang dan menabrak Long Chen. Bas! Menghadapi serangan monyet berambut emas, tangan kiri Long Chen membentuk cakar dan mencakarnya. Pada saat yang sama, di dalam cincin surgawi di belakangnya, cakar naga emas yang menutupi langit jatuh. Boom! Cakar naganya sangat besar sehingga tidak memberikan kesempatan pada monyet berambut emas untuk menghindar. Dia meraihnya dengan kuat, dan dengan ledakan yang mengejutkan, cakar naga itu meledak.
Cakar naga menutupi langit, tetapi mereka bukan tandingan monyet bermahkota emas. Seperti yang aku katakan, klan naga sejatimu telah menurun, dan kejayaannya yang dulu sudah tidak ada lagi. Mantan Raja Binatang, tapi sekarang garis keturunanmu telah menurun sedemikian rupa. Jika kamu tidak meledakkan kekuatan garis keturunanmu, aku tidak akan bisa merasakan kekuatan darah naga dalam dirimu. Dapat dilihat bahwa sudah waktunya bagi klan naga untuk menyerahkan tahta. Mata monyet berambut emas bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, dan suaranya penuh arogansi dan mendominasi. Kekuatan darah naga Long Chen hancur, dan dia terkejut dan marah. Kekuatan magis garis keturunan klan monyet berambut emas sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat garis keturunan yang begitu menakutkan. Menghadapi ejekannya, kemarahan Long Chen meningkat dan dia mencibir. Bahkan jika klan naga menyerahkan tahta, apakah kalian, sekelompok monyet yang tidak layak, memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tahta? Jangan membuatku tertawa sampai mati. Umat manusia punya pepatah, monyet yang mengenakan jubah naga tidak terlihat seperti seorang pangeran. Apakah Anda pikir Anda bisa menjadikan diri Anda raja dengan mengenakan urinoir kuning di kepala Anda? Tidak ada harimau di pegunungan, monyet menyebut dirinya raja. Bahkan jika harimau ada di sini, itu bukan giliran mereka memperebutkan posisi ini. Ciji, kata-kata Long Chen seperti panah beracun, menusuk ke dalam hati dari monyet berambut emas, dan dia lari dalam sekejap. Seperti yang dikatakan Long Chen, meskipun klan monyet berambut emas memiliki garis keturunan yang menakjubkan dan warisan yang panjang, yang hampir dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan, mereka selalu berada di peringkat rendah di antara klan binatang mitos, bahkan tidak masuk 30 teratas. Karena kekuatan individu klan monyet Tongtian berambut emas tidak terlalu kuat, maka alasan mengapa mereka begitu terkenal adalah karena mereka memiliki kemampuan reproduksi yang kuat. Mereka memiliki banyak cabang, populasi yang besar, dan jumlah yang mencengangkan. Selain itu, keluarga monyet Tongtian berambut emas mengandalkan penindasan garis keturunan untuk mengatur populasinya, sehingga mereka sangat bersatu dan hampir tidak ada pemberontakan. Selain itu, garis keturunan klan monyet langit berambut emas memiliki keterampilan bawaan yang dapat menjinakkan dan mengendalikan beberapa binatang buas dengan kecerdasan rendah, memberi mereka keunggulan absolut dalam pertarungan kelompok. Oleh karena itu, klan monyet langit berambut emas memiliki kekuatan ras yang kuat, namun mereka tidak pernah mampu masuk ke dalam jajaran terkuat dari klan binatang buas. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi raja binatang. Kata-kata Long Chen sangat melukai hatinya. Pada saat itu, ia menjadi gila dan meraung untuk membunuh dengan tongkat panjang di tangannya. Pendulum ekor naga, Long Chen berteriak dan melemparkan kaki cambuknya. Pada saat yang sama, di dalam cincin surgawi di belakangnya, ekor naga emas melesat ke arah monyet emas seperti cambuk para dewa. Tongkat Tongtian, teriak monyet bermahkota emas dengan marah, rambut di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tongkat panjang itu. Boom! Terjadi ledakan, dan ekor naga Long Chen hancur oleh tongkatnya. Hal yang paling menakutkan adalah tongkatnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan langsung menuju ke arah Long Chen. Klan monyet Tongtian berambut emas yang besar bukanlah sesuatu yang bisa dievaluasi oleh semut sepertimu. Pergilah ke neraka. Monyet berambut emas yang mengenakan mahkota meraung keras, suaranya serak, dan sepertinya dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Long Chen. Feng Yu merasa ngeri saat melihat ini, dan bergegas dengan putus asa. Pada saat ini, seorang gadis berbaju ungu tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Gadis berpakaian ungu itu memegang bilah tajam berwarna ungu dan menebaskannya ke arah monyet berambut emas yang memakai mahkota. Gadis berbaju ungu mengambil tindakan tanpa suara, tetapi saat pedang tajam itu jatuh, seluruh dunia meraung dan meledak, guntur yang tak berujung bergulung, dan dunia sepertinya berada dalam bencana.